wanita yang ada di luar kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mas, kamu mau berangkat sekarang? Apa tidak sebaiknya besok pagi saja? Ini kan sudah malam, Mas. Sudah jam 10. Ucapku berusaha mencegah agar Mas Arya tidak pergi. Karena aku khawatir ini sudah malam hari. Takut jika terjadi apa-apa di jalan. Gak bisa, Andin. Aku harus pergi sekarang. Urusannya sangat penting. Ini menyangkut kantor. Jadi gak bisa ditunda lagi. Ucapnya sambil memakai jas. Aku pun membantu suamiku untuk bersiap. Kalau sudah menyangkut urusan kantor, aku tak mungkin bisa melarang suamiku. Karena dia sangat profesional dalam bekerja. Mau kemanapun itu, pasti suamiku berangkat. Ya sudah, Mas. Tapi kamu hati-hati ya. Jangan ngebut-ngebut. Ucapku mengingatkannya. Iya, jawab Mas Arya singkat. Kamu perlu bawa baju berapa, Mas? Biar aku siapkan sekarang. Aku berucap sambil mendekati lemari, hendak mengambilkan pakaian yang dibutuhkan oleh Mas Arya. Tidak perlu, aku bisa beli baju di sana. Aku gak ada waktu lagi. Sudah ya, aku berangkat. Pamit Mas Arya. Aku pikir dia akan mengulurkan tangannya untuk aku cium. Tapi suamiku itu malah langsung pergi begitu saja. Namun sebelum ia pergi, ia masuk ke dalam kamar anak-anak kami, menciumnya secara bergantian, kemudian keluar. Aku berusaha mengejar langkah suamiku yang lebar. Dan kini, ia sudah berada di teras rumah, dan hendak masuk ke dalam mobil. Sama sekali, Mas Arya tidak menoleh ke arahku. Senyum atau apa tidak sama sekali. Aku hanya bisa mendoakan, semoga suamiku selamat sampai tujuan. Setelah suamiku tak tampak lagi, aku segera mengunci pintu. Lalu, masuk ke dalam kamar kami untuk beristirahat. Aku merasakan suasana kamar ini sangatlah dingin. Sedingin rumah tangga kami sekarang. Sejak setahun lalu, Mas Arya berubah. Aku tidak tahu salahku apa. Karena sampai sekarang, Mas Arya tidak pernah berkata kalau aku punya salah kepadanya. Namun perubahan sikapnya begitu sangat menyiksaku. Dia selalu cuek. Bahkan, kami sekamar, tapi tidak seranjang. Suamiku lebih sering tidur di sofa atau di bawah membentang kasur sendiri. Dia tidak lagi mau seranjang denganku. Aku tidak tahu apa alasannya. Padahal sebelum ini kami sangatlah mesra. Kami seperti keluarga cemara yang bahagia. Kami sudah menikah selama 10 tahun, punya 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Orang lain yang melihat keluarga kami merasa iri, karena mereka menganggap bahwa keluarga kami ini keluarga yang sempurna. Suamiku memiliki pekerjaan yang bagus, gajinya cukup besar setiap bulan. Sehingga orang-orang berpikir, kalau aku pasti mendapatkan nafkah puluhan juta. Tapi nyatanya, semua itu tidak pernah aku dapatkan. Uang jatah belanjaku hanyalah 2 juta per bulan. Itu sudah untuk semuanya, termasuk uang sekolah anak dan jajan mereka. Bayangkan saja, di tengah zaman yang seperti sekarang semua serba mahal, aku harus pandai mengatur uang 2 juta sebulan. Itu termasuk untuk makan, bayar listrik, air, jajan anak, dan kebutuhan lainnya. Sebenarnya cukup saja, yang penting aku dan anak-anak bisa sederhana soal makan. Ya dari situlah, makan diirit, makan apa adanya, sehingga uangnya cukup untuk keperluan sebulan. Kalau uang belanja 2 juta per bulan memang sudah sejak lama. Ketika aku melahirkan anak pertama kami. Sebelum aku melahirkan anak pertama, aku masih kerja. Dan kebutuhan rumah memakai uangku. Tapi setelah aku lahiran, aku tidak bekerja lagi. Sehingga semua ditanggung oleh Mas Arya. Namun tak kusangka, nafkah yang dia beri hanyalah 2 juta per bulan. Padahal dia mampu memberi lebih. Sebenarnya sudah sejak lama aku ingin menyerah dengan pernikahan ini. Tapi melihat anak-anakku yang sangat dekat dengan ayahnya, aku jadi tak tega. Aku tak mungkin memisahkan antara anak dan ayah. Aku merasa jadi ibu yang jahat kalau sampai itu terjadi. Tak terasa, air mataku menetes. Semakin menambahi suasana pilu malam ini.
Ya Allah, aku tahu semua yang terjadi sudah menjadi takdir. Tapi hamba mohon, kuatkanlah hamba dalam menghadapi semua cobaan ini. Jika memang suamiku adalah jodohku, maka dekatkanlah kepadaku ya Allah. Tapi jika bukan, ikhlaskanlah aku untuk menerima semuanya. Itulah doaku selama ini, yang selalu aku panjatkan kepada Sang Maha Pencipta. Karena semakin kesini, aku semakin merasa kalau Mas Arya itu menjauhiku. Sikapnya begitu dingin kepadaku. Tak pernah lagi ia semanis dulu. Keesokan paginya, aku bangun seperti biasanya. Sebelum beraktivitas, aku melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Kemudian mengecek ponselku. Kupikir Mas Arya sudah mengabariku. Namun nyatanya tidak ada satupun pesan masuk darinya. Aku mencoba menelpon Mas Arya sampai beberapa kali. Tapi tak satupun diangkat. Akhirnya aku letakkan ponselku kemudian aku menuju ke dapur. Buat sarapan apa ya pagi ini? Gumamku. Aku mengecek apa yang bisa aku masak pagi ini untuk sarapan. Akhirnya terfikirlah satu menu masakan. Lagi-lagi nasi goreng. Kalau soal nasi goreng, hampir setiap hari menu itu tersedia untuk sarapan. Karena memang yang paling simpel, sederhana, dan tentu anak-anak suka. Kumasaklah nasi goreng itu hingga matang. Untuk pelengkapnya, hanyalah telur ceplok dan juga timun. Namun alhamdulillah, dengan menu itu saja, anak-anakku sudah sangat bahagia dan bersyukur. Mereka pasti lahap makannya. 6:30 pagi, anak-anak sudah selesai bersiap. Karena memang, aku membiasakan mereka bangun sejak subuh. Aku tak mau mengajari mereka ketika sudah dewasa nanti. Itu pasti sangat sulit. Sehingga aku biasakan mereka untuk bangun subuh dari sekarang. Dan melaksanakan sholat subuh. Walau mereka belum terlalu bisa. Anakku yang pertama laki-laki, berumur 8 tahun. Sementara yang perempuan berumur 5 tahun. Anak-anak mama sudah pada siap semua ya? Ucapku sambil tersenyum ke mereka. Iya mah, sudah siap dong. Jawab si abang. Dengan bangganya, dia memamerkan pakaiannya yang sudah rapi. Iya, abang hebat banget. Ucapku memujinya. Tadi siapa yang bantuin adek ganti baju? Tanyaku. Abang dong mah. Jawabnya dengan bangga lagi. Alhamdulillah, terima kasih ya bang. Abang sudah bisa bantuin mama dan jagain adik. Ucapku lagi berterima kasih padanya. Anak sulungku itu hanya tersenyum. Kemudian segera duduk, lalu mengambil piring untuk segera sarapan. Maaf ya nak, kalau sarapannya cuma pakai nasi goreng. Ucapku lagi. Gak apa-apa kok mah. Kami malah senang kalau tiap hari nasi goreng. Jawab keduanya kompak. Jangan dong nak, jangan tiap hari nasi goreng. Nanti kalian malah gak suka sayur, kataku. Namun, kedua anakku itu malah saling bertatap, kemudian tersenyum. Aku tak tahu apa yang mereka pikirkan. Apa mereka senang karena sarapannya tidak pakai sayur, hanya timun dan telur. Tapi itu tidak baik bagi mereka. Mereka masih butuh serat yang banyak, supaya gizinya tercukupi. Selesai sarapan, kuantarkan anak-anakku ke sekolahnya masing-masing. Putriku memang masih PAUD, namun dia sudah berani sekolah sendiri, tidak lagi perlu ditunggu. Sehingga setelah mengantarkan mereka, aku bisa langsung pulang untuk melanjutkan beberes rumah. Sesampainya di rumah lagi, kucek ponselku, mana tahu Mas Arya sudah memberi kabar. Namun hasilnya nihil, tidak ada satupun pesan darinya. Awalnya, aku ingin mengirim pesan kepada Mas Arya, tapi seketika pesan itu langsung kuhapus. Kalau memang suamiku itu berniat memberi kabar, pasti dia akan menghubungiku terlebih dahulu. Akhirnya aku letakkan lagi ponselku. Kulanjutkan dengan mencuci pakaian, menyapu rumah, mengepel, lalu membersihkan halaman. Tepat jam 10 pagi, pekerjaanku semuanya sudah selesai. Sekarang saatnya untuk menjemput putriku. Nanti adek mau ikut jemput abang gak? Tanyaku dengan lembut ke Felicia. Mau dong ma, aku mau ikut jemput abang. Aku juga mau jajanan di sana.
Jawabnya dengan polos, sambil memegangi pipinya so imut. Hal itu membuatku semakin gemas dengan Felicia. Dia baru 5 tahun, namun gayanya masih saja menggemaskan. Sama ketika ia masih bayi. Ya sudah, kalau mau ikut jemput abang, cepat sana ganti baju. Karena sebentar lagi kita akan berangkat. Dengan semangat, Felicia langsung berlari ke kamarnya untuk berganti pakaian. Aku mengecek ponselku lagi. Mana tahu sekarang Mas Arya sudah memberi kabar. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada satupun kabar darinya. Baru saja akan meletakkan ponsel itu kembali. Tiba-tiba ponselku berdering. Ternyata itu telepon dari suamiku. Dengan senang hati, aku langsung mengangkatnya. Belum sempat aku berbicara atau mengucapkan salam. Terdengarlah suara perempuan dari seberang sana. Tapi aku tidak bisa mendengar jelas dia bicara apa. Kemudian, terdengar Mas Arya yang bicara sekarang. Ada apa, Mas? Tanyaku dengan panik. Aku takut kalau suamiku sedang menghadapi masalah. Tidak ada apa-apa. Aku baik-baik saja. Ya sudah ya. Secara sepihak, Mas Arya langsung mematikan sambungan telepon kami. Aku menjadi bingung. Karena Mas Arya sama sekali tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk bicara. Bahkan seenaknya Mas Arya mematikan sambungan telepon kami. Siapa wanita itu ya? Apa Mas Arya sedang bersama wanita? Tapi kenapa dia berhari-hari tidak memberiku kabar? Apakah sesibuk itu sehingga tidak bisa memberiku kabar? Tapi rasanya tak mungkin. Memberi kabar itu tidak butuh waktu lama. 1 menit saja juga cukup. Kira-kira wanita itu siapa ya? Aku malah jadi curiga kepada suamiku. Karena tadi sekilas aku mendengar kalau mereka itu seperti bertengkar, namun tidak jelas bicara apa. Suamiku memang sudah lama kerja di luar kota. Lebih tepatnya 1 tahun yang lalu. Sejak perusahaannya yang ada di kota ini membuka cabang di luar kota. Mas Arya lah yang ditugaskan untuk menghandle perusahaan yang ada di sana. Sehingga suamiku selalu sibuk bolak-balik untuk mengurusi perusahaan itu. Sebenarnya aku sudah pernah bilang kepada Mas Arya, kenapa kita tidak pindah saja keluar kota, supaya suamiku tidak harus bolak-balik begini. Tapi Mas Arya tidak setuju, dengan alasan anak-anak baru masuk sekolah, sayang kalau harus pindah. Iya, aku sama sekali tidak khawatir soal pindah, karena di sini kami pun masih ngontrak. Jadi di sana pun kami juga bisa ngontrak lagi. Namun benar juga kata Mas Arya, anak-anak memang baru masuk sekolah. Rasanya tak tega jika harus memindahkan mereka secepat ini. Karena hal itulah sampai sekarang, suamiku selalu bolak-balik keluar kota untuk urusan pekerjaannya. Di awal memang tidak ada masalah. Namun, lama-kelamaan, suamiku jadi berubah. Dia tak lagi manis kepadaku, sikapnya selalu acuh. Bahkan, ia mendatangiku ketika butuh saja. Namun, yang aku rasakan tak lagi sama. Seolah-olah suamiku itu hanya melampiaskan saja, tanpa ada perasaan lagi kepadaku. Entahlah, aku juga tidak tahu alasannya. Karena menurutku, kami tak ada masalah. Dan Mas Arya tidak pernah bilang kalau aku punya salah. Sudah sering aku mengajaknya untuk bicara, untuk membicarakan masalah ini. Tapi suamiku selalu menghindar. Dia tidak pernah mau untuk berdiskusi tentang ini. Padahal aku ingin semuanya jelas, supaya rumah tangga bisa diperbaiki. Tapi suamiku malah terlihat acuh dan tidak peduli. Hingga akhirnya aku hanya bisa memendam semuanya seorang diri. Aku bertahan hanya demi anak-anak. Bukan aku takut tak bisa menafkahi mereka. Aku hanya takut jika mereka kehilangan ayahnya. Bagaimana nanti? Aku terlalu takut akan hal itu. Ya walaupun sebenarnya Mas Arya hanya di rumah ketika weekend saja. Dari Senin sampai Sabtu, dia selalu di luar kota. Kalau Minggu, barulah pulang ke rumah. Dan itulah waktunya untuk anak-anak. Tapi terkadang terganggu juga dengan pekerjaan. Entahlah,
pekerjaan betulan atau hanya alasan. Karena kalau di rumah, lebih banyak waktunya memegang ponsel daripada bermain dengan anak-anak. Tapi melihat Mas Arya masih menanyakan tentang anak-anaknya dan perhatian kepada mereka, aku merasa sangat tenang dan bahagia. Apalagi ketika melihat anak-anakku tersenyum ketika melihat ayahnya pulang. Aku rasanya takut jika momen itu sampai hilang nanti. Jadilah, aku bertahan sampai sekarang, walau aku tak pernah merasakan bahagia. Waktu untuk menjemput abang ke sekolah sudah tiba. Aku segera mengajak putriku untuk naik motor. Sesampainya di sekolah Nando, teman-temannya sudah pada keluar. Namun setelah kami tunggu agak beberapa menit, Nando belum kelihatan. Aku jadi khawatir. Tumben sekali dia begini. Pak, apa anak saya sudah keluar ya? Tanyaku ke satpam penjaga gerbang. Belum bu sepertinya. Jawab satpam itu yang memang mengenal anakku dan juga aku. Setelah menunggu beberapa menit lagi, akhirnya Nando sudah keluar. Nak, kok tumben lama sekali? Tanyaku ke Nando. Iya mah, tadi dipanggil bu guru sebentar. Jawabnya lesu. Loh, kenapa dipanggil bu guru? Apa kamu buat masalah? Tanyaku panik. Tidak kok mah, aku hanya ditagih uang buku saja. Karena sudah 3 hari aku belum bayar. Jawabnya lagi dengan masih lesu. Putraku itu juga hanya menunduk, tidak berani menatapku. Ya Allah nak, kenapa tidak bilang kepada mama? Kan mama bisa kasih kamu uang. Kataku. Iya mah. Maaf, Nando takut bilang sama mama. Soalnya akhir-akhir ini Nando lihat, mama sering sedih. Jadi Nando gak berani. Nando pikir, mama lagi gak punya uang. Jawab putraku itu, dengan raut wajahnya yang sedih. Ya Allah nak, kenapa kamu mikir begitu? Mama baik-baik saja kok. Mama gak apa-apa. Kalau ada apa-apa, kamu bilang ke mama ya. Jangan begini lagi. Aku berkata dengan lembut, agar putraku itu paham, tak perlu dia berpikir sampai sejauh itu. Dalam hati, aku tidak menyangka kalau Nando bisa merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Padahal aku tak pernah menangis di hadapan anak-anakku, dan aku selalu berusaha ceria di hadapan mereka. Tapi tak kusangka kalau anak-anakku bisa merasakan kalau saat ini hatiku sedang tidak baik-baik saja. Perjalanan pulang, aku bertanya kepada Nando. Emang berapa uang bukunya nak? Tanya aku. 50.000 mah. Jawabnya. Aku langsung mengingat-ingat. Apakah aku masih punya uang 50.000 untuk besok membayar bukunya Nando? Setelah aku ingat-ingat, aku malah tak ingat sama sekali. Yang aku ingat malahan terakhir, uangku hanya tinggal 30.000 saja. Karena memang, ini sudah akhir bulan. Dan biasanya, Mas Arya akan memberiku uang belanja lagi. Di tanggal-tanggal 25-an. Ya sudah nak, nanti uangnya mama kasih ya. Ucapku ke Nando, agar dia tidak kepikiran dan tidak menganggapku kalau aku tak punya uang. Sesampainya di rumah, kami makan siang bersama. Menu kali ini ada bening bayam dan juga tempe goreng. Alhamdulillah, walau sederhana, anak-anakku sangat lahap makannya. Tak pernah mereka mengeluh, atau mereka berkata ingin makan ini dan itu. Aku sangat bersyukur sekali. Di tengah keadaanku yang seperti ini, aku mempunyai anak-anak yang sangat pengertian. Selesai makan, Nando membantu membereskan piring kemudian mencucinya. Dibantu juga oleh Felicia. Aku memang sudah mengajarkan mereka agar bisa mandiri dan membantu pekerjaan rumah yang ringan-ringan. Kubiarkan anak-anak berberes. Lalu kuingatkan mereka habis itu untuk beristirahat. Sementara aku langsung masuk ke dalam kamar dan memeriksa dompetku. Apakah masih cukup uang 50.000 rupiah untuk membayar buku Nando besok? Dan ternyata ingatanku tak salah. Uang di dompetku hanyalah tinggal 30.000 rupiah. Aku mencari uang receh yang masih aku simpan. Untungnya setelah aku hitung, uang itu mencapai 49.000. Kurang 1.000. Mudah-mudahan masih ada lagi. Aku mengorek-ngorek laciku. Mana tahu masih ada uang 1.000 di sana. Dan alhamdulillah aku menemukannya. Hatiku tenang, karena uang buku Nando besok pagi sudah ada. Mudah-mudahan
Mas Arya segera mengirimkan uang, jadi aku tak bingung untuk belanja. Besoknya uang buku Nando sudah terbayarkan. Namun sampai tanggal 25, Mas Arya belum juga memberiku kabar. Dia juga belum mengirimkan uang belanja kepadaku. Aku sudah tidak punya uang sepeser pun. Dan di dapur hanyalah tinggal beras saja. Minyak goreng, cabai, perbawangan, dan yang lainnya sudah pada habis semua. Aku mencoba menghubungi Mas Arya untuk meminta uang. Tapi lagi-lagi panggilanku tak pernah ia jawab. Aku hanya bisa beristighfar untuk menenangkan hati ini. Hingga ponselku berdering, ada yang menelpon. Ternyata yang menelpon adalah Siti, sahabatku sejak masih SMA. Dengan senang, aku segera menjawabnya. Biasanya kalau Siti menelpon, dia memberi kabar bahagia. Assalamualaikum, Ti. Ada apa? Tumbenin nelpon. Pasti mau kasih kabar bahagia ya? Ucapku dengan senang. Waalaikumsalam. Kamu ini ya, cobalah biarkan aku bicara dulu. Jangan asal nebak. Katanya. Ya, emang kenapa? Aku kan selalu berpikir kalau kamu menelpon pasti kasih kabar bahagia. Jawabku lagi. Iya, mudah-mudahan begitu ya. Tapi kali ini sepertinya kabarnya tidak bahagia. Tiba-tiba nada bicara Siti berubah, tidak seceria tadi. Maksudmu apa? Emang kamu punya kabar buruk? Tanya aku khawatir. Bukan aku yang punya kabar buruk, tapi lebih tepatnya, kabar buruk ini buat kamu. Yang tadinya aku berbicara sambil tersenyum, kini senyum itu langsung lenyap. Jantungku langsung deg-degan. Aku jadi khawatir, kabar buruk apa yang kira-kira akan Siti sampaikan kepadaku. Ada kabar apa sih? Kamu jangan buat aku takut dong, ucapku. Gini aja, aku gak mungkin ngomongnya lewat telepon. Lebih baik kita ketemuan ya. Aku ke rumahmu sekarang, ucap Siti. Ya sudah, aku tunggu ya. Aku ada di rumah kok, jawabku dengan lemas. Iya, aku ke sana sekarang ya. Ya sudah, kamu hati-hati ya Siti. Assalamualaikum, ucapku mengakhiri sambungan telepon kami. 1 jam kemudian, Siti sudah sampai di rumahku. Jarak rumahnya memang tidak terlalu jauh, tapi entah mengapa, dia 1 jam baru sampai. Katanya kamu langsung OTW ke sini, tapi kok sejam baru nyampai? Ucapku menyambut kedatangan Siti. Kamu ini ya, teman baru datang bukannya disambut baik-baik, ini malah diomelin. Katanya dengan cemberut. Ya habis, kamu kok lama banget. Padahal kalau kamu langsung OTW palingnya cuma 15 menit kan? Jawabku lagi. Iya sih, tapi tadi suamiku rewel, jadi aku nenangin dia dulu. Jawabnya dengan ekspresi yang lucu, membuatku tertawa geli. Apalagi dengan alasan, suaminya rewel. Apa-apaan sih sahabatku ini? Kami pun tertawa bersama. Setelah itu aku mempersilahkan Siti untuk masuk dan membuatkannya segelas teh hangat. Karena hanya itu yang aku punya untuk disuguhkan kali ini. Aku tidak punya cemilan apapun. Karena merasa penasaran dengan kabar yang ia bawa, aku langsung bertanya to the point ke Siti. Kamu ada kabar apa sih? Aku jadi khawatir nih, tanyaku. Ini, tapi sebelumnya aku minta maaf ya Andin. Bukan maksudku ingin mencampuri urusan rumah tangga kamu sama Arya. Tapi, ucapan Siti tergantung. Aku semakin penasaran dan sedikit geram juga kepadanya. Kenapa kalau bicara dipotong-potong segala? Cepetanlah katakan, aku penasaran nih, ucapku dengan geram. Iya, aku tahu. Tapi aku takut bicara ke kamu. Aku takut menyinggung perasaan kamu. Katanya lagi dengan ekspresi khawatir. Sudahlah, katakan saja. Akan kuterima kok. Meskipun itu akan membuat hatiku hancur. Jawabku. Beberapa saat, Siti malah diam. Tidak langsung bicara. Hingga kini, ia menarik nafasnya panjang. Kemudian, mulai bercerita kepadaku. Jadi gini Andin. Kemarin saat suamiku keluar kota,
Karena ada urusan pekerjaan, dia tidak sengaja bertemu dengan Arya, suami kamu. Dia pikir Arya sedang jalan sama kamu, karena dia bergandengan mesra dengan seorang wanita. Tapi wanita itu tidak memakai jilbab, dan pakaiannya, kata suamiku, cukup seksi, sehingga tidak mungkin kalau itu kamu. Lalu, suamiku memastikan lagi, dan ternyata memang benar, wanita itu bukan kamu. Secara diam-diam, Mas Anton memfoto mereka. Ini bukti fotonya. Siti menunjukkan ponselnya ke arahku. Tapi, tidak ada apa-apa. Aku tidak melihat apapun di sana. Mana? Tanyaku dengan cemas. Karena memang layar HP Siti gelap. Tidak ada apapun. Astagfirullah. Maaf ya. Kayaknya HP-ku lowbat. Ucapnya sambil menepuk jidat. Kemudian dengan panik, dia segera meminta charger kepadaku. Aku juga dengan panik mencarikan charger untuknya. Karena panik, aku sampai lupa di mana aku menaruh charger. Hingga akhirnya aku temukan di sebuah laci, yang memang biasanya disitulah aku simpan. Karena saking paniknya, aku sampai lupa segalanya. Sambil menunggu, Siti melanjutkan ceritanya. Setelah suamiku dapat fotonya kan, dia mau nyapa. Tapi, dia nggak jadi. Soalnya, takut kalau sampai Arya tahu kalau suamiku memergoki mereka. Malahan nanti hubungan mereka nggak baik, dan itu bisa mempengaruhi pekerjaan. Maaf ya, bukannya suamiku pecundang atau apa. Tapi kamu tahu sendirilah, kami sangat butuh pekerjaannya. Kalau sampai suamiku dipecat gimana? Kamu kan tahu sendiri, suamiku itu cuma bawahan, tidak seperti suamimu yang manajer. Ucap Siti sambil mengerutkan kening. Aku paham bagaimana perasaannya. Aku juga maklum akan hal itu. Aku yang mendengar penjelasan Siti, masih setengah percaya setengah tidak, karena memang belum melihat bukti. Aku melirik ke arah ponsel Siti, yang sudah terisi walaupun masih sedikit. Siti mencoba menghidupkan ponselnya, lalu ponsel itu pun menyala. Dia segera mengotak-atik, dan beberapa saat menunjukkan sebuah foto kepadaku. Ini Andin, ini foto suami kamu kan? Sama wanita lain. Kamu kenal gak wanita itu siapa? Tanya Siti bertubi-tubi. Aku menggeleng, karena aku memang tidak mengenal siapa wanita itu. Namun dari foto itu sudah jelas. Mas Arya menggandengnya dengan sangat mesra. Bahkan di foto yang lain, mereka terlihat saling merangkul dan juga berpelukan. Aku tentu sangat syok. Aku tak bisa menyembunyikan kesedihanku. Apakah semua ini jawaban dari doa-doaku selama ini? Allah sudah menunjukkan kepadaku sekarang. Aku menutup mulutku rapat. Air mataku pun jatuh. Siti langsung memelukku, memberi kekuatan. Hingga Nando tiba-tiba memanggil. Dengan cepat, ku hapus air mataku. Aku berusaha agar ekspresiku itu netral, tidak seperti orang sedih. Iya nak, ada apa? Ucapku sambil tersenyum ke Nando. Ini mah, aku gak ketemu dari tadi nyari pena yang warna biru. Mama tahu gak di mana tempatnya? Apa aku yang lupa naruh ya? Tanyanya. Oh gitu ya nak, sebentar ya, Mama bantu cari. Aku segera beranjak dari tempat dudukku, kemudian masuk ke kamar anak-anak untuk membantunya mencari pena berwarna biru itu. Beberapa saat kemudian, pena itu akhirnya ditemukan. Penanya terselip di antara buku-buku, sehingga Nando tidak bisa menemukannya. Makasih ya, Mah. Emang, Mama itu paling hebat kalau soal nemuin barang. Ucap Nando sambil mengacungkan jempol ke arahku. Kamu itu bisa aja, nak. Kamunya aja yang nyari kurang teliti. Balasku sambil tersenyum ke Nando. Kemudian aku kembali untuk menemui Siti lagi. Kulanjutkan lagi menangisku, karena memang sedari tadi susah payah aku menahan air mata ini agar tak jatuh, supaya anak-anakku tidak melihat. Yang sabar ya Andin, aku tahu kamu pasti hancur banget. Tapi kamu hebat. Kamu bisa setegar itu di depan anak-anak, dan seolah-olah kamu
sedang tidak menangis dan tidak terjadi apa-apa, kata Siti. Kini ia pun ikut menangis. Mungkin dia bisa merasakan betapa sakitnya aku sekarang. Pantes ya, Ti. Sudah setahun ini, Mas Arya itu berubah. Dia dingin kepadaku, selalu acuh. Dan kalau pulang hanya anak-anak yang ditemui, aku selalu diabaikannya. Akhirnya aku bercerita dan jujur ke Siti tentang apa yang aku alami selama setahun terakhir. Ya Allah, jadi sudah setahun kamu dicueki oleh suamimu? Tanya Siti memastikan. Aku mengangguk. Kamu kok bisa sesabar ini sih? Kamu hebat, ucap Siti dengan masih berlinangan air mata. Kami pun saling berpelukan. Sabar ya, Din. Aku yakin kamu bisa menghadapi semuanya. Aku akan bantu kamu. Kalau kamu butuh bantuan, bilang aja ya, kata Siti. Iya, Siti. Makasih ya. Kamu memang sahabatku yang paling baik. Beberapa hari kemudian, setelah aku mendapatkan bukti dari Siti, kini saatnya aku untuk mencari bukti sendiri. Setelah hatiku sudah jauh lebih kuat. Selama 3 hari, aku tak selera makan. Tapi aku tetap makan karena tak mungkin aku di hadapan anak-anak terlihat sedih. Aku tak ingin membuat mereka kepikiran. Hari Minggu, aku menunggu kepulangan Mas Arya. Sama sekali aku tidak menyusulnya keluar kota. Tak mungkin juga, kalau sampai itu aku lakukan, pasti anak-anak akan curiga. Seperti minggu-minggu biasanya, Mas Arya pulang. Dan yang pertama kali ditemui adalah anak-anaknya. Ia mengajak ngobrol anak-anaknya sebentar, kemudian masuk dalam kamar untuk bebersih lalu beristirahat. Aku memberanikan diri untuk menanyakan langsung perihal foto itu. Wanita itu siapa, Mas? Tanyaku dengan nada tegas, sambil melemparkan ponselku ke samping Mas Arya. Mas Arya langsung melirik ke ponselku. Matanya melotot, seolah sedang melihat setan. Ya, memang dia sedang melihat setan. Setannya adalah dirinya sendiri. Kamu dapat foto ini dari mana? Tanya Mas Arya dengan gugup. Tidak perlu kamu tahu aku dapat dari mana. Yang jelas aku butuh jawaban. Siapa wanita itu, Mas? Tanyaku tegas. Suamiku itu malah diam. Seolah dia itu sedang menyusun kata-kata untuk menjawab pertanyaanku. Aku bisa jelasin. Dia itu sebenarnya... Ucapnya tergantung. Sebenarnya siapa? Tanyaku dengan geram. Aku sebenarnya sudah sangat emosi. Tapi aku harus menahannya. Karena tak mau kalau anak-anak sampai dengar. Dia itu sebenarnya... Jawab Mas Arya, tapi masih tergantung lagi. Sudahlah Mas, langsung saja katakan. Dia itu istri barumu kan? Tanya aku langsung to the point, karena aku sudah tak sabar lagi menunggu. Kamu jangan apa? Aku tahu Mas, kamu sudah menikah kan dengan dia? Tanya aku lagi. Mas Arya tidak bisa menjawab. Dia semakin terlihat gugup dan panik. Aku salah apa Mas sama kamu? Selama ini kurasa kita tidak punya masalah. Tapi kenapa tiba-tiba aku mendapatkan kabar kalau kamu sudah menikah lagi dengan wanita itu? Tunjukku ke ponselku. Aku pun berkata dengan penuh emosi. Tapi suara tetap aku kontrol agar tidak terlalu tinggi. Mendengarku yang berkata dengan tegas dan penuh emosi, Mas Arya hanya menunduk. Dia tidak berani berkata lagi. Iya kan Mas? Itu istri kedua kamu kan? Kamu menikahinya mungkin setahun yang lalu ya? Lanjutku lagi. Mas Arya akhirnya mengangguk pelan. Aku langsung lemas melihat pengakuan itu. Aku sampai terduduk di lantai. Saking tak kuatnya kaki ini untuk menopang beban tubuhku. Tega kamu Mas sama aku dan anak-anak. Kenapa harus begini Mas? Kalau memang ada masalah itu dibicarakan. Kenapa caramu sangat kejam? Aku berkata dengan lirih. Karena aku merasa dadaku ini sangat sesak. Sebenarnya tak kuat lagi untuk bicara. Maaf, Din. Maaf. Aku mencintainya.
ucap Mas Arya dengan lirih juga. Namun jawaban itu semakin melukai hatiku, menusuk relung hatiku yang paling dalam. Kata-kata Mas Arya menunjukkan bahwa dia sangat mencintai wanita itu. Jadi, kamu tak mencintai aku lagi, Mas, sehingga kamu selalu acuh kepadaku. Tanyaku dengan linangan air mata. Mas Arya hanya mengangguk. Pertanda bahwa apa yang kupikirkan selama ini benar. Kenapa tidak kamu ceraikan aku saja, Mas? Daripada kamu menyakiti aku begini. Tanyaku semakin sesak. Aku tak bisa berjauhan dengan anak-anak. Aku takut tak bisa bertemu dengan mereka kalau sampai kita bercerai. Ucapnya. Jadi, karena anak-anak, kamu menyiksa aku begini? Ucapku tercekat. Hatiku semakin terasa sakit. Sama sekali Mas Arya tidak memikirkan perasaanku. Yang dia pikirkan hanya anak. Ya, aku tahu. Orang tua pasti akan memikirkan anaknya. Tapi kenapa suamiku tak punya empati sedikit pun kepadaku? Aku ini ibu dari anak-anaknya. Yang sudah 10 tahun menemaninya. Dari dia masih menjadi karyawan biasa, sampai sekarang sudah menjadi manajer. Kenapa dia setega itu? Karena tak kuat, dan menurutku sudah cukup jawaban dari Mas Arya. Aku keluar kamar. Aku memutuskan untuk tidur bersama anak-anak. Aku menangis dalam diam. Aku membandingkan tubuh ini di samping anak-anakku yang sudah tertidur lelap. Iya, karena Mas Arya pulangnya sudah malam hari. Sehingga hanya sebentar saja bisa bermain dengan anak-anak. Dan jam 8 malam, sudah waktunya mereka untuk tidur. Dadaku semakin sesak, menahan isak tangisku. Karena aku takut kalau sampai anak-anak mendengarnya. Hingga aku kelelahan menangis, lalu tertidur, dan bangun besok paginya. Aku bangun dengan mataku yang sembab. Nando menyadarinya. Loh, kok mata mama bengkak? Mama sakit mata atau habis nangis? Tanyanya menyelidiki. Enggak, mama enggak nangis. Ini loh nak, tadi malam gak sengaja. Pas mau ke kamar mandi, tiba-tiba ada sesuatu yang masuk ke mata mama. Dan gak nyangkanya malah bikin bengkak begini. Jawabku berbohong. Maafkan mama ya nak, mama terpaksa berbohong. Kataku dalam hati. Aku berusaha berekspresi bahagia, walau itu sulit. Karena suasana hatiku benar-benar tidak baik-baik saja. Tapi kenapa kok mama tidur di sini, nggak tidur sama papa? Tanya Nando lagi. Iya, maaf, mama ketiduran di sini. Tadi malam soalnya kangen banget sama kalian. Nggak taunya mama malah baring terus kebablasan deh ketiduran. Jawabku lagi tetap masih berbohong. Aku hanya bisa meminta maaf dalam hati. Namun tiba-tiba Nando memelukku. Mama jangan bohong lagi ya. Mama jujur aja ke Nando. Nando memang masih kecil, tapi Nando bisa ngerasain kalau mama sekarang lagi sedih. Ucap putraku itu dengan sangat tulus. Dia mengajakku duduk di pojokan kamarnya. Kemudian menghapus air mataku. Karena saat ini, air mataku sudah luruh lagi. Aku tak bisa menahan tangisku. Tangisku pecah di pelukan anak laki-lakiku. Menangislah, Ma. Keluarkan kesedihan mama semuanya. Supaya kesedihan mama habis, dan mama gak akan pernah sedih lagi. Ucap anakku itu. Aku tak tahu dia dapat kata-kata seperti itu dari mana. Namun kata-kata itu seolah bisa menjadi semangat untukku. Aku cukup lama menangis di pelukan Nando. Hingga akhirnya aku bisa sedikit tenang. Mama kenapa? Mama lagi berantem sama papa ya? Tanya putraku lagi. Aku mengangguk pelan. Aku tidak tahu. Aku tak bisa lagi berbohong kepadanya. Aku sudah kehabisan kata-kata untuk mengelabuhinya. Kalau mama gak bahagia sama papa, mama pisah saja. Seperti mamanya temanku. Mamanya temanku disiksa sama papanya. Jadi, orang tuanya pisah.
Dan sekarang mamanya temanku itu bahagia. Kata temanku, gak pernah nangis lagi. Udah bisa kerja, selalu senyum tiap hari. Gak pernah nangis. Aku mau mama kayak gitu juga. Aku gak apa-apa kok, gak punya papa lagi. Yang penting, aku masih punya mama. Mama segalanya buat aku. Ucap putraku itu dengan sangat bijaknya. Bahkan aku tak melihat air mata menetes sedikit pun di sudut matanya. Putraku, setegar itu, apakah memang dia sudah siap jika kami berpisah? Nak, kok kamu bisa ngomong gitu? Apa kamu gak sedih kalau sampai mama dan papa pisah? Tanyaku ke Nando. Aku gak akan sedih kalau mama sama papa pisah. Aku sedih kalau melihat mama begini. Nando sakit, mah. Setelah mengatakan kalimat itu, tiba-tiba Nando menangis di pelukanku. Nando sedih banget ya kalau lihat mama nangis. Tanyaku dengan gemetar, karena aku merasa bersalah dengannya. Iya, mah. Nando sedih kalau lihat mama menangis. Jawabnya dengan suara lirih. Tangisannya terdengar begitu perih. Aku tak sanggup jika sampai anakku sedih begini. Akhirnya setelah hatiku jauh lebih kuat, aku benar-benar bercerai dari Mas Arya. Aku meminta cerai kepadanya. Aku menyuruh ia yang mengurus semuanya. Aku terima beres. Dan Mas Arya setuju akan hal itu. Aku lalu menjual perhiasan yang aku miliki untuk bekal sampai punya pekerjaan dan mencari kontrakan yang baru. Karena aku tak mau tinggal lagi di rumah itu. Terlalu perih jika harus tetap tinggal di sana. Kenanganku bersama Mas Arya terlalu banyak di sana. Aku tidak sanggup. Aku hanya akan terus menangis jika mengingatnya. Alhamdulillah, setelah 2 minggu mencari pekerjaan, akhirnya aku dapat. Alhamdulillah juga, pekerjaanku ini gajinya lumayan. Berbekal pengalamanku dulu pernah bekerja di kantoran, aku diterima. Untungnya ingatanku masih baik, dan aku masih mahir mengoperasikan komputer. Dengan pekerjaan ini, aku tak pusing lagi soal nafkah anak-anak. Aku bisa memenuhi kebutuhan mereka. Aku juga tidak menuntut banyak. Jika Mas Arya mau memberi, ya aku terima. Kalau tidak, ya sudah. Itu urusannya dengan yang kuasa. 1 tahun sudah berlalu, sejak aku resmi bercerai dari Mas Arya. Sudah 8 bulan terakhir, Mas Arya tidak pernah memberi nafkah ke anak-anak. Aku pun sama sekali tak menanyakannya atau memintanya. Terserah dia saja. Dan kini, setelah lama kami tidak bertemu, kami dipertemukan lagi di sebuah pekerjaan. Perusahaanku dan perusahaan Mas Arya saling bekerja sama. Dan di samping ayah anak-anakku itu, berdirilah seorang wanita yang sudah menghancurkan rumah tangga kami. Dia terlihat bangga dan memamerkan bahwa dia sebagai pemenangnya. Tapi aku sama sekali tidak merasa kalah. Karena aku adalah istri yang sah. Dan aku sudah mendapatkan masa bujang Mas Arya. Dan juga mendapatkan 2 anak darinya. Sementara sampai sekarang dari kabar yang aku ketahui, kalau mereka belum juga dikaruniai anak. Kupikir keduanya memang selalu mesra begitu. Tapi ternyata itu hanya di hadapanku saja. Tak sengaja. Ketika mereka berada di kafe, terlihat kalau keduanya bertengkar. Aku hanya melihat dari jauh, jadi tidak bisa mendengar pasti apa yang mereka perdebatkan. Namun dari situ saja sudah bisa kupastikan kalau rumah tangga mereka tidak selalu bahagia. Aku juga melihat karena Mas Arya terlalu kesal dengan wanita itu, sehingga ditinggalkannya lah wanita itu di luar. Tidak diajaknya masuk ke dalam kafe. Berarti sebenarnya Mas Arya tidak benar-benar mencintai wanita itu. Aku hanya bisa tersenyum melihat kelakuan keduanya.